Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang inspirasi tutor otomotif. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan pembelajaran otomotif. Baiklah teman-teman pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita semua akan membahas yang namanya apa sih fungsi dari yang namanya relay. Tentunya teman-teman masih ada yang belum memahami fungsi relay dan cara kerja relay. Namun sebelum itu akan saya jelaskan dulu, kita sudah memiliki sebuah relay. Ini adalah sebuah relay ya, yang sudah saya siapkan untuk pembelajarannya. Di sini perlu teman-teman ketahui, ini jenisnya relay ya, bermerek ini mereknya ya Kela 12 volt ya, 30 ampere. Jadi langsung saja, bahwa relay itu berfungsi adalah untuk meringankan tugas dari saklar utama. Jadi relay itu berfungsi untuk meringankan tugas dari saklar utama. Kemudian ada juga yang bilang fungsi relay itu sendiri adalah sebagai saklar yang membuka dan menutup sirkuit secara elektromekanis ataupun elektronik. Bagaimanakah cara kerja relay itu sendiri? Yaitu langsung saja kita bahas yang pertama. Jadi relay itu di sini mempunyai 4 terminal. Ada terminal 30, kemudian ada terminal 87, kemudian ada terminal 85 nih, dan ada terminal 86. Saya akan membahas satu persatu. 87 itu pin yang kemana, 30 itu yang pin kemana, kemudian 86 pin yang kemana, kemudian 85 pin yang kemana. Baiklah langsung saja. Jadi relay itu adalah sebuah komponen yang memang fungsinya sangat inti untuk membantu dari saklar itu sendiri. Jadi kenapa adanya relay pada sebuah beban, contohnya pada lampu utama ataupun pada klakson, pada mobil ataupun pada motor. Jadi relay itu adalah tugasnya untuk membantu saklar utama biar saklar utama tidak terlalu berat dalam mengalirkan arus listrik. Jadi kalau saya buka relay itu sendiri seperti ini. Di dalamnya adalah seperti ini. Ya, jadi nanti seperti banyak sekali kumparan ini ya. Dan di atasnya ada sebuah plat ya ini. Pada pertemuan ini kita tidak akan membahas dulu bagaimana relay itu bisa menyalurkan arus ya menuju ke beban, tapi kita akan membahas dulu cara kerja relay dengan melalui skema gambar yang akan saya coba gambar pada kesempatan kali ini. Baiklah langsung saja, kita tadi sudah melihat ada 4 terminal, di mana terminal itu ada terminal 87, ada terminal 30, ada terminal 85 dan ada terminal 86. Langsung saja kita akan membuat cara kerja relay dengan diagram. Nah, ini kita akan coba ya. Yang pertama kita tetapkan dulu ya. Di sini sudah ada ya, jadi sudah ada, saya akan gambarkan diagram. Langsung saja kita gambar. Saya contohkan di sini ada sebuah baterai. Ya, saya gambarkan ini adalah sebuah baterai lah ya. Ini adalah sebuah baterai ya, berkekuatan atau bertegangan 12 volt. Ya. Kemudian baterai itu kita akan gambarkan diagram dulu tanpa menggunakan relay. Ya, jadi nanti kita gambarkan beban lampu yang tanpa menggunakan relay. Kemudian kita langsung saja ke sebuah switch ya, atau kontak ya, switch saklar ya. Ini
kita langsung gambarkan ke sebuah beban. Ini adalah bebannya. Contoh, saya akan membuat sebuah beban lampu. Nah, jadi ini adalah lampu, kalau biasa disebut dengan beban. Kemudian ini adalah sebuah lampu. Jadi kalau kita atau beban itu tanpa menggunakan relay, apa sih yang terjadi pada sebuah komponen saklar ataupun lampu tersebut? Jadi kalau tidak menggunakan relay, dalam diagram gambar di ini, di mana arus 12 volt akan mengalir melalui konduktor, kemudian akan melewati switch atau saklar, kemudian dia akan langsung menuju ke sebuah beban atau lampu. Jadi nanti tugasnya saklar itu sendiri akan sangat berat bila mana dari baterai langsung mengalirkan arus listrik menuju switch, kemudian langsung dihubungkan menuju beban. Jadi saklar itu akan membutuhkan sebuah kekuatan yang cukup besar, kemudian juga membutuhkan kabel yang cukup besar juga. Jadi kalau digunakan pada suatu kendaraan itu kurang pas ya. Nanti pada switch ini ada sebuah kabel yang besar menuju ke switch kontak lampu. Jadi itu akan memakan tempat juga ya kan. Lah, kalau seperti ini tadi yang sudah saya sampaikan, yang jelas juga saklar utamanya itu, ini saklar utama untuk menghidupkan lampu itu akan berat bebannya dalam mengalirkan arus listrik atau tegangan yang dari baterai menuju ke lampu, dan dia harus membutuhkan sekitar 20 ampere ya. Jadi sangat berat. Jadi kalau menggunakan relay ya, pada kesempatan ini kita gambar saja secara sederhana. Kita akan menggambar sebuah diagram lampu. Kita akan mencontohkan dengan beban lampu utama pada sebuah mobil ataupun motor ya. Kita akan menggambarkan. Langsung saja kita menggunakan relay. Ini tadi tanpa relay. Nah, ini kemudian ini menggunakan relay. Jadi sebelum kita menggunakan relay, kita harus tahu dulu tadi sudah ada terminal 30, kemudian terminal 87, kemudian terminal 86, kemudian terminal 85. Tadi pin-pin ini ya, pin-pin ini yang kita sudah lihat di sini ya. Ini pin-pinnya nih. Coba kita perhatikan tuh, ada terbalik ya. Itu ada 87 ini yang warna kuning sendiri itu pinnya, kemudian 30, kemudian 85, kemudian 86. Di sini saya akan coba jelaskan 87 pinnya kemana, arahnya 30 dari mana, kemudian 85 juga didapat dari mana, dan 86 itu nanti arahnya kemana. Jadi 30 itu adalah menuju ya, menuju baterai plus positif. Jadi nanti dia dihubungkan dengan baterai positif. Kemudian 87 itu nanti menuju beban. Beban itu sendiri bisa lampu atau bisa klakson ya, lampu utama ataupun klakson. 86 dan 85 itu bisa dibolak-balik fungsinya, cuma biasanya kita menggunakan biasanya saja 86 itu nanti menuju saklar atau switch ya. Menuju saklar atau switch. Kemudian 85 ini nanti menuju ke massa. Nah, jadi sudah cukup jelas ya. Jadi terminal-terminal yang ada pada relay di sini saya coba akan menerangkan. 30 ini nanti kabelnya atau konduktornya, sirkuitnya itu akan menuju ke sebuah baterai plus. Kemudian 87 itu nanti menuju sebuah beban, contohnya lampu utama ataupun klakson pada mobil. Kemudian 86 itu sendiri menuju ke saklar ya, saklar yang biasanya ditempatkan pada dashboard kalau di mobil,
ataupun ditempatkan pada sebuah sistem yang untuk menyalakan lampu yang ada pada sebuah sistem kemudi, ataupun kalau di motor itu juga ada pada sebuah stang kemudi. Kemudian 85 itu sendiri nanti menuju ke massa itu bisa ke min baterai, min aki ya. Nah, jadi mungkin ini sudah saya jelaskan. Kita langsung saja, tadi karena kita sudah membahas relay, kita langsung saja bagaimana sih cara diagram menggunakan, kita gambar diagram yang menggunakan relay. Nah, ini kita gambarkan sebuah baterai seperti ini ya. Kita gambarkan sebuah baterai ya, ini nanti groundnya ini 12 volt ya. Kemudian kita nanti menuju ke sebuah switch saklar ya, ini seperti ini ya. Terus nanti kita gambarkan di sini relaynya. Switch ini adalah ke 86 ya, ini kita gambarkan sebuah relaynya dulu ya, sebuah relaynya seperti ini. Kemudian di sini kita gambarkan ada pin 30, ini kita ada di 86, kemudian nanti ini 30 ya. Kemudian di sini nanti ada 85 dan di sini nanti ada 87 ya. Ini saya gambarkan tadi terminal-terminal yang ada pada relay. Jadi ini adalah switch atau saklar ya. Kemudian ini saya gambarkan adalah lampunya. Ini kita lampu saja ya, beban, lampu beban dengan menggunakan, nah ini contoh lampu lah ya, ini lampunya, nah, lampu utama ya pada sebuah kendaraan, atau ini saya sebut juga beban. Kemudian 30 itu nanti berhubungan langsung dengan positif baterai. Nah, ini positif, ini min ya, berhubungan langsung dengan positif baterai. Nah, ini ke 30. Jadi cara kerjanya relay itu sendiri seperti ini saya jelaskan. Ini gambarnya sederhana ya teman-teman. Jadi dari baterai ini yang bertegangan 12 volt ya, itu nanti kita relay itu sendiri bertegangan tadi 30 ampere ya, dan ini 12 volt, bebannya itu 12 volt. Jadi saat ini terangkum diagram ini, jadi nanti arus mengalir dari sini ya, kemudian dia itu nanti langsung sebelum menuju saklar ya, jadi sebelum menuju saklar ini langsung menuju ke terminal 30. Jadi baterai, dari baterai positif itu nanti ke terminal 30 dari pin relay, kemudian nanti dari kabel ya atau konduktor ini nanti besar ya menuju ke 30 ya, tegangannya besar. Jadi nanti saklar ini digunakan untuk menghidupkan lampu utama pada sebuah kendaraan. Jadi cara kerjanya adalah pada saat saklar ini dihubungkan ya, atau dinyalakan, saklar ini dipencet atau diklik ya, maka aliran arus listrik dari baterai itu akan menuju saklar, kemudian nanti akan menuju ke terminal 86. Jadi di terminal 86 ini nanti ya akan menghubungkan, kalau sudah ada arus ke sini dari baterai ya, kemudian ini nanti menuju massa ya, ini ya ground ya, min, ini min, ini kalau sudah bertemu itu akan menghubungkan sebuah switch yang ini atau sebuah plat di atas ini ya, sebuah plat di atas ini akan bersatu ya. Ini kita perhatikan ini. Nah ini jika nanti terminal 86 itu mendapatkan arus, maka switch atau plat kontak yang ada pada relay itu akan terhubung seperti ini. Jadi kalau ada arus celek kayak gini, celek ya, celek. Nah, makanya kalau sudah ada arus dia akan seperti ini terus.
ya, karena mendapatkan arus dari baterai karena tadi saklar sudah dihidupkan. Kemudian setelah itu 30 itu akan langsung berhubungan dengan 87. Jadi nanti ini langsung berhubungan melalui plat tadi menuju 87 ya. Jadi 30 itu nanti akan menghubungkan ke pin 87. Yang akhirnya pin 87 itu mendapatkan arus dari 30 untuk menuju ke beban atau lampu utama pada sebuah kendaraan. Nah, ya. Jadi nanti dia akan langsung menuju seperti ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saat 86 itu menerima arus, maka akan terjadi hubungan antara terminal 30 dengan 87 seperti ini. Celep, kayak gitu ya. Celep. Jadi dia akan terus seperti ini selama saklar itu belum dimatikan. Karena 86 dapat arus. Akhirnya terminal 30 dengan 87 akan mengalirkan sebuah arus listrik untuk menghidupkan sebuah lampu pada beban ini. Ya, jadi pemirsa semuanya, fungsi relay itu sendiri adalah untuk meringankan pekerjaan saklar utama. Ya, jadi yang tadi disebut dengan saklar yang membuka dan menutup sirkuit secara elektromekanis atau elektronik itu maksudnya adalah ini. Ya, jadi saat saklar dimatikan dia akan terlepas. Kemudian saat saklar utama dinyalakan atau diklik atau dihidupkan dia akan berhubungan seperti ini. Ini adalah hubungan antara terminal 30 dengan 87 yang akhirnya nanti menuju ke lampu atau ke beban ini. Jadi ini yang dapat kami sampaikan, pemirsa semua dimanapun berada, kita belum bisa untuk bagaimana sih caranya ya, langsung saja nanti kita buat pada pertemuan selanjutnya di video-video selanjutnya, yaitu cara untuk menghidupkan atau cara untuk merangkai antara saklar, relay, dan beban seperti lampu utama ataupun klakson. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa, barangkali ada yang kurang pas ya, kita sambil belajar bersama. Demikian, jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel ini agar kami atau saya dapat lebih giat dalam memberikan pembelajaran yang bermanfaat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.